Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gus Miftah di acara Kobam. Kalian orang bertanya, aku menjawab. Kemarin ada ratusan bahkan ribuan pertanyaan di Q&A Instagram. Ada 10 pertanyaan terpilih yang hari ini melalui Karne Cafe tak jawab. Karne Cafe ini di Kledokan. Tempatnya girly banget ya, pink. Padahal kalau cewek pengajian berjilbab pink itu aku paling Oke, ada 10 pertanyaan akan Gus Miftah jawab. Yang terpilih dari ribuan pertanyaan itu, yang pertama, tanya Gus tentang tahlilan dan musik itu haram atau tidak. Saya sebenarnya agak bosen ya kalau ditanya musik itu haram apa tidak. Menurut Jalaluddin Al-Rumi, musik yang haram itu apa? Ketika suara sendok bertemu dengan piring dan dimainkan oleh orang kaya, terdengar oleh orang miskin, itulah musik yang diharamkan dalam Islam. Jadi kalau ada tetangga kita orang kaya, kelontengan, piring ketemu sendok, didengar oleh orang miskin, itulah musik yang haram. Kalau kemudian apa-apa diharamin ya gimana sih gitu. Saya malah banyak dilirik tuh, Gus Miftah itu kalau pengajian banyak lagu-lagu ambyar kemudian disolawatin. Bagi saya nggak ada masalah, karena lagu itu universal. Kayak kemarin terakhir Gus Miftah cover lagunya Denny Caknan, santri kita itu, Lost Doll, kita cover solawatan. Bagi saya nggak ada masalah. Dan itu rame ya kayaknya kemarin. Lost Doll dang lanjut lehmu maksiat, tutukno senengmu rasa mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandani iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu. Bagi saya nggak ada masalah. Kalau kalian yang bilang haram, ya terserah deh. Dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, ngopi ini nggak dikarni. Kalau tahlilan gimana? Itu jelas sunnah Rasul. Banyak dalil yang menyatakan doanya orang hidup itu diterima oleh yang mati. Contoh begini, bukti doanya orang hidup diterima sama yang mati. Pernah nggak kalian kirim surat Fatihah kepada yang mati? Pertanyaan saya, ketika dikirim surat itu balik apa enggak? Kalau nggak balik berarti diterima. Nggak percaya, mati yo. Pasti diterima itu. Pertanyaan pertama, apa-apa disalah-salahin, nggak zamanan dia itu. Yang kedua, dari Aditya Bagas, Gus, apakah boleh berdoa agar berjodoh dengan si dia? Ya boleh-boleh saja kok, cangkem-cangkeme dewe kok. Doanya Gus Miftah yang viral itu loh. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Boleh, nggak apa-apa. Ada yang lebih ekstrim. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Keren. Malaikatnya bengok bajigur. Itu ya boleh mendoakan si dia supaya berjodoh dengan kita. Sah-sah saja. Kemudian yang ketiga dari Roni Janturi. Gus, doanya biar dapat istri banyak apa Gus? Oh alah. Saya kan sering mengatakan ya, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang punya banyak istri. Tetapi di balik lelaki yang hebat akan ada banyak mantan yang menyesali. Wah, itu baru keren. Aku nggak jadi sama dia, aku menyesal deh. Tapi kalau banyak istri kok hebat? Enggak. Tapi saya punya konsep ya. Saya sering ditanya, Gus Miftah, bagaimana cara membedakan madu yang asli sama madu yang palsu? Saya punya trik tipsnya tuh. Jadi kalau Anda punya madu, ditaruh di atas meja, ada semut datang, itu pasti palsu. Berarti itu bukan madu, tapi apa? Gula. Gula. Kemudian kalau ada ini madu dimasukin botol, dikocok-kocok, goyang, itu berarti bukan madu, tapi apa? Air. Tapi kalau Anda punya madu, dibawa pulang, istri marah, itu pasti asli. Ya, gitu ya. Jadi lelaki yang hebat bukan banyak istri, tetapi di balik lelaki yang hebat akan ada banyak mantan yang menyesali. Kok aku nggak jadi sama Gus Miftah ya? Saya dulu zaman kuliah nggak ada satu perempuan pun yang mau dengan saya. Kenapa? Karena saya dari semua teman-teman di kelas saya yang paling miskin. Tapi saya nggak sakit hati. Kenapa? Karena sekarang setiap saya tampil di TV yang lihat ibu-ibu. Lumayan.
Lanjut di yang keempat dari Widya Stuti Erna. Gus, kenapa wanita itu mudah dibohongi? Kalian tahu gak sih apa bedanya cowok sama cewek ketika menangis? Cowok itu kalau menangis yang ditutupi matanya. Cewek kalau menangis yang ditutupi adalah mulutnya. Kenapa demikian? Karena seolah-olah tahu. Seolah masing-masing tahu dari mana dosa besar itu berasal. Cowok itu dosanya paling banyak dari mata. Makanya cowok dilihat coba. Kalau di luar lihat cewek cantik pasti dibilang wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Ya itu. Wow. Kalau lihat istrinya, weh. Gitu. Kalau cewek itu kalau menangis ditutupi pasti mulutnya. Kenapa? Karena cewek tahu dosa perempuan paling banyak itu dari mulut. Dari mulut. Makanya kalau cewek begini nangisnya. Kalau cowok begini. Yang saya curiga itu adalah kalau ada cowok menangis yang ditutupi mulutnya. Nah, itu jangan-jangan casingnya cowok isinya cewek. Kalau di Thailand namanya lady boy. Lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. Zizi kan. Ya nggak semua gampang dibohongi sih cewek itu. Tolong hargailah wanita, berapapun harganya. Ngawur. Yang kelima dari Khairul Anam 8. Gus, apakah boleh mengirim surat Al-Fatihah untuk orang yang saya sayangi? Ya boleh-boleh saja, asalkan bukan surat Yasin. Was. Untuk calon istriku Al-Fatihah boleh. Maafi muskilah, never mind, no what. Itu boleh-boleh saja. Al-Fatihah itu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Jadi keren, gak ada masalah itu. Orang salah ya kalau Al-Fatihah hanya untuk yang mati. Enggak, untuk yang hidup juga boleh. Kamu sholawatin, kamu fatihain boleh, asalkan bukan Yasin. Nanti untuk calon istrinya Yasin. Nah, motor calon bojomu. Kemudian dari Aira Putri 105. Gus, kalau suami sudah nggak mau dihubungi, baiknya aku bagaimana, Gus? Aku gagal paham ya. Suami nggak bisa dihubungi, jangan-jangan LDR ya. Ini suami macam apa? Kalau suami nggak bisa dihubungi gimana? Cari suami lagi, repot amat. Masa suami nggak bisa dihubungi sih? Ya, coba komunikasi lah. Ingat, suami itu apa? Surga untuk anak maupun istri. Oh. Istri itu apa? Istana tempat ridho ilahi. Gitu. Kemudian dari 426. Gus, mau tanya. Nah, ini paling cerdas ini pertanyaannya malam hari ini. Apakah doa bisa merubah takdir? Ya. La yarudul qada illa biddu'a. Tidaklah takdir itu bisa ditolak kecuali dengan doa. Jadi begini, kalau kemudian hari ini di Lauhil Mahfud itu belum ada catatan calon jodohmu, kok kamu minta sama Allah? Ditulis langsung, walaupun nggak langsung akan dikasih oleh Allah. Karena pada dasarnya begini, yang sering saya sampaikan, ada dua risalah besar. Yang pertama takdir, yang kedua doa. Takdir itu proposalnya Allah untuk umatnya, sementara doa itu adalah fasilitas Allah, proposal umat untuk Allah. Lah Allah itu sering membatalkan proposal untuk umatnya gara-gara mengikuti doa hambanya. Kan begitu. Jadi kalau kamu kemudian minta jodoh sama Allah, kok jodoh kamu masih lama, kamu minta dipercepat, lama-lama Allah malu ketika mendengarkan permintaan dari hambanya. Dan Allah akan membatalkan takdirnya gara-gara mengikuti doa dari para hambanya. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Itu. Kecuali kamu yang jelek, doa minta tampan, ngimpi. Ya boleh sih itu. Kemudian yang nomor 8 dari Ardi Tambeng. Gus, tips hidup 4 sehat 5 ambiar. Oh boy, 4 sehat 5 ambiar. Ini aja ya. Kamu tahu nggak kenapa dalam Islam itu boleh menikah 4? Nah, dalam Islam itu boleh menikah 4. Fankihu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Nikahilah perempuan yang top, baik, 1, 2, 3 atau 4. Itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian kalian tidak adil, maka yang kelima ambiar kandangnya. 4 sehat 5 ambiar. Santai wae. Santai wajah itu. Kemudian yang nomor 9. Gus, apa hukumnya istri minta cerai dengan alasan suami tidak mau beribadah? Boleh. Abghadul halal indallah at-thalaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah itu tolak, cerai. Tapi cerai itu nggak dosa gitu. Cerai itu nggak dosa. Perempuan itu tidak bisa menceraikan, tapi bisa minta cerai. Saya ulangi ya, cewek itu tidak bisa menceraikan suami,
tetapi bisa mengajukan ke pengadilan untuk minta cerai. Gitu. Jadi kalau kamu punya suamimu nggak beres, mengajukan ke pengadilan minta cerai, it's okay, nggak ada masalah, no problemu. Gitu. Dan yang memutuskan apakah ini bisa cerai atau enggak akhirnya pengadilan. Gitu. Ya. Kalau alasannya suami tidak mau beribadah, didoakan. Terus didoakan, karena pada dasarnya laki-laki itu adalah imam, perempuan adalah makmum. Makmum yang baik adalah yang manut dengan imam, dan imam yang baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Enggak, enggak. Saya tetap setia. Kenapa saya ngomong setia? Karena di depan kamera. Yang terakhir, dari Kang Jamal aja. Mengapa bukan hanya fitnah yang kejam, tetapi rindu juga kejam? Oh, apa ini? Fitnah itu lebih kejam daripada salah, bukan dari pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Kayak kameramennya Gus ini fitness, apa fit artinya ngenes. Apakah benar rindu itu lebih kejam daripada apa namanya tadi fitnah? Ya, rindu itu kejam. Saya punya quote untuk teman-teman yang rindu ya. Rindu itu curang. Kenapa? Karena selalu bertambah tanpa tahu bagaimana caranya agar berkurang. Curang dia, ya kan? Merindukanmu tanpa pernah bertemu denganmu sama halnya dengan menciptakan lagu yang tak pernah ternyanyikan. Yes, yes, yes. Aku dapat quote baru malam hari ini. Jadi kalau kemudian dalam bahasa mahfudzah dulu yang saya pelajari di pondok itu udah bahasa begini. Laulah apa namanya? Kalaulah tidak karena rindu, maka aku akan terbang. Latirtu ilaiki syauqan, maka aku akan terbang kepadamu dengan membawa rindu. Jadi rindu itu curang karena selalu bertambah tanpa tahu bagaimana bisa berkurang. Oke, 10 pertanyaan yang terpilih dari ribuan pertanyaan di Q&A saya jawab. Tetap saksikan Kobam. Kalian orang bertanya, aku menjawab di channel Gus Miftah Official. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Oke? Untuk malam hari ini cukup, dan kita sambung di Kobam berikutnya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.